Kami panggil, silakan narasumber yang sudah kita nanti-nantikan, Bapak Ucu Najmuddin. Terima kasih. Bapak langsung, ibu-ibu udah rindu nih Pak. Dari tadi Pak udah, Bapak maaf banyak yang pen. Termasuk ini Bu, Bapak yang pennya tuh yang punya bilinianya Pak, Masya Allah. Nanti Bapak bisa foto bersama dengan ibu-ibu ya Pak ya. Oh siap Mas Al. Maka saya tidak berani mengganggu lama-lama Pak, takut tuh sama ibu-ibu. Maka silakan Bapak menyampaikan materi yang sudah ditunggu-tunggu tadi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Mewakili dari PCPN Sistri Purwakarta, saya hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi wasilah jadi amal soleh semuanya. Yang paling pokok adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin pada saat ini tidak hadir, tetapi mungkin suami kita hadir di rumah, dan mereka juga menyimak di berbagai sarana sekarang, dan ini akan menjadi sebuah bahan bagi kita. Karena bapak-bapak ibu-ibu nanti akan paham bagaimana melahirkan anak yang soleh itu diawali dari keluarga yang bagus dulu. Keluarga yang bagus dulu. Ya. Jadi bahasa simkuring kieu, bisi soleh mah tarik deui, budak nurut heula bisa kitu we. Kalau budak nurut ge hese kalau meunang teu gampang. Naon margina kalau sudah nurut kan gampang dititahna naon ge. Nah lamun budak geus teu nurut bade dipiwaran naon lagi hese. Nah, makanya disinilah kita harus menjadi gambaran bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, usia perempuan itu lebih panjang dari usia laki-laki. Dan itu menurut penelitiannya 4 tahun. Jadi usia wanita lebih panjang 4 tahun dari laki-laki. Begitu. Makanya rata-rata kalau suaminya meninggal, istrinya masih ada. Semua. Jadi artinya, ibu lihat aja, se-Purwakarta itu pasti lebih banyak janda. Dan ini bukan ngomong kosong, karena apa? Karena secara ilmu perempuan itu akan lebih panjang karena dia memiliki 3 konsep. Jadi dalam hidup dia itu lebih dibandingkan dengan laki-laki. Ya, pertama, perempuan itu senang ngobrol. Orang yang sering ngobrol itu biasanya akan terjadi anti-aging. Dia akan lebih muda, lebih awet muda. Kenapa? Karena memproduksi kalimat itu di otak. Kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi permasalahan di kolagen. Makanya dia akan lebih awet muda ketika dia itu banyak ngobrol. Lalawara, istri utara ngobrol mah babari kolot. Sok gerak, ulang-ulang weh ngobrol jeung sasaha itu udah kebayang sama saya. Makanya ibu-ibu mah pun tanya keur ngaji wae ngobrol. Kan bae eta panjang umur. Ari jamaahna paragan ustazna we babalan maraot. Dan ngadegi kenu ngobrolnya. Karena 20.000 kalimat diproduksi di otak ibu, dan itu prefrontal cortex-nya dia bagus begitu. Sehingga nanti kalau tidak diobrolkan itu tidak akan menjadi anti-aging, karena nanti kolagen itu hormon di kulit itu dipengaruhi oleh cara kerja itu. Maka lamun tos daya diobrolin, jeung saha we ngan daek ngobrol. Geus dilayas ngobrol teh mumpat kana otak. Otak dina hadis nu ngobrolkeun batur awewe sakitu we. Nah, ngomongkeun batur mah loba nanti awewe. Nah, aya hadisna karena apa? Karena produksinya beda. Kalau laki-laki kan 7.000.
Kalau perempuan itu kan 20.000, ya. Nyekiwe atuh. Sim kuring merhatoskeun ibu-ibu aja ya. Ayeuna masalah si Listi jeung si Bilian. Anu ngobrol ibu-ibu kan. Ketika dia melaporkan ke polisi, kemudian ibu-ibu ngaluji, begitu dicabut dari ibu-ibu kan itu ngobrol. Sim kuring teh nya keur bae atunya kumaha itu atuh. Jeung aya wae diobroleun teh ya. Nah, jadi artinya kalau kita banyak ngobrol itu akan bagus ya. Itu akan bagus. Makanya lihat kalau suami udah pendiam, ibu harus dikontrol. Bilang alhamdulillah Ustaz, mun bojo masna solehah, nah di subuh nembekeun ka Isya, ngahuleun cara ngobrol. Lain solehah atuh eta mah, dengar kalaungeun. Ya, dia harus apa? Dia harus diproduksi. Itu yang pertama. Jadi karakter ataupun salah satu sifat yang tidak dilepas dari kita itu adalah apa? Ya, nggak masalah. Jadi jangan disalahkan kalau ada kemudian perempuan cerewet itu biasa. Emang gitu kan? Ya, karena kayak jadi ngobrol ibu-ibu. Ulah teh tadi teh yang malam. Aya we diobroleun. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, apa yang membuat anti-aging itu? Yang kedua bagi perempuan itu adalah kalau dia tidak ngobrol, bertatap wajah dengan orang, itu menambah awet muda. Ketemu, itu kan awet muda, ya. Pan kamari ke numaraot tunjuk covid teh ngobrol. Nya hiji teh ngobrol bukan atau apa nih jauh. Kalau begitu dia diswab lalu diisolasi, masukkan isolasi, kan dia bodong sendiri. Ngaharuleun sorangan. Rek ngobrol jeung saha, jeung dokter, jeung perawat. Akhirnya apa? Dia tidak bertatap muka dengan siapapun karena diisolasi kan. Dan akhirnya apa? Tapi begitu dibebaskan sekarang, ini kelihatan awet muda semua. Karena right deh, itu anti-aging. Dan hadis Nabi sudah jelas. Man ahabba an yusaqalahu bi rizqihi wa an yusa'alahu bi asarihi fal yasirohi. Artinya apa? Fal yasirohi itu ketemu wajah dengan wajah itu kan mengeluarkan energi. Ya. Tinggal itunya. Alhamdulillah antara papa nginjen kelemah. Sama ya musim kuring ya hidup harum. Dia akan rumit begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa taharrukul rijal. Dia sering bergerak. Ya, ibu-ibu itu kan bergerak mungkin. Mata umurnya lebih panjang. Dan ininya, hiji, ibu seueur ngobrol, dua seueur gerak, anu katilu seueur pernah jeung jalan. Mata pengajian sok tidak, dalolobana ibu-ibu. Eta teh pengaruhan karena sistem tubuh kita. Makanya bagaimanapun pergerakan jamiah itu pun itu akan lebih melesat ketika yang tidak ini digerakkan. Dan itu terjadi apa? Di presisi lebih cepat. Kenapa? Karena itu mobilitasnya banyak gitu kan. Dan ini menular. Makanya acara ini pun bisa menular. Walaupun mungkin pada saat ini yang hadir mungkin hanya ingin tahu, lama-lama dia akan kesengsem bahwa ternyata kita bergerak dalam kebaikan. Usah doakan panjang umur dan selalu awet muda. Semua. Lain dia mahaban we ngarek sare nangge bonteng. Nangge tomat, nangge bangkuang, hayang awet muda, lain kudu kitu. Malahan mun ulah peuting itu nangge bonteng, nangge tomat, nangge bangkuang, jeung sarangnya teh si gareng ngarujak cuka atuh. Jadi justru yang harus dibangun itu bukan itu, yang harus dibangun itu apa? Itu ya inner beauty-nya, bukan itunya. Kan enggak ieu mah nuturkeun. Namun kalau dalamnya udah bagus, ini nuturkeun sakit. Ini nuturkeun. Ini prolog dari saya buat ibu-ibu. Insyaallah mudah-mudahan ya. Karena saya kalau ada yang konseling, Ustaz, kenapa ya saya begini-begini? Kelihatan dia cara berpikirnya udah berbeda. Nah, ada persoalan yang mungkin sekarang lagi luar biasa, yaitu apa? Yaitu sakinah itu udah kurang aktif. Ini rumah tangga tete menuju rumah salah itu. Asalina itu. Padahal hajatna babadan miliaran, rumah tangga teu lila. Dugikeun ka aya selebritis gaun pengantinnya saja 1,2 miliar.
Ada rumah tangga 3 bulan. Asli kan? Kenapa? Karena catat hajat badan tengah jamin rumah tangga juga sakit. Malahan mah kapungkur mah tarang aja tapi jamin. Kawin teh kekelayangan we lalaki sorangan teh. Dia jadi saha nyari rawe cenah. Teu aya rencana teu aya cenah da abdi urang jauh cenah. Itu dia tapi ternyata rumah tangganya lama. Lama itu awet. Malah urang didoakeun cerai teh kabeh leuwih lila. Ada kurang anu cerai teh. Karena apa? Karena itu tidak ada jaminan. Apa yang menyebabkan kunci ini? Saya kebetulan dari pengadilan, main ngobrol di pengadilan agama, hampir 40-50% itu perceraian itu karena faktor itu. Jadi ada kesakinahan yang di apa? Yang di rock atau yang dijebol. Kalau ini udah jebol, malah di rumah tangga. Kaset di tengah jangin atau udah si Rizky ge kaset Pak. Enggak ada tengah jangin atunya. So kaset saya usah lucu jeung si Rizky pilihan. Saya bisa kulit tuh sabaraha puluh tahun. Terus 40 tahun. Anak saya yang pertama 24 tahun. Saya pertahankan. Buat apa? Terus nanya di naon kan? Penting mah dibangun aja dulu gitu. Makanya kuncinya di mana? Budak mah saroleh lamun dina rumah tangga terus beres geus. Karena aya nu murang kali teu betah di imah, dari bumi naraos. Tapi budak teu betah di bumi, budak berkeluyuran di mana-mana, di jalan, di kafe. Karena apa? Karena dia tidak senang, dia tidak betah di rumah. Ada apa tidak betah di rumah? Ada persoalan antara suami dan istri dan tidak dibangun sakinah lebih bagus. Kuncinya di sana aja. Ya. Mungkin ditaruh, nah begitu tawe tinggal, lamun budak mun dilobat ku aman, budak ya aman. Mau resep keluar, dan kalaupun dia keluar, paling dia cari ilmu. Kemudian dia bekerja, pulang lagi ke rumah karena dia betah di rumah. Sakabeung lain buta atau lain budak nu teu betah di imah teh, saraki urang teu betah di imah. Gitu. Rojo jam sekian, enggak ini berangkat lagi jam sekian. Bukan tidak boleh, cuman tanya, ini betah enggak rumah tangga? Begitu. Dan musim kuring karang sakalian aya naos teh dieu teh, asa hoyong gerak wih, teralila. Naos sahabat, karena itu kita harus betah dulu. Tong nyontohan batur lah bisa salah. Ini nyontohan sorangan we. Tapi serba salah jadi ustaz teh. Ngomongkeun batur gibah, ngomongkeun sorangan dia, ngomongkeun salah. Ya. Itu serba salah itu. Ya, tapi bagaimanapun itu harus dijelaskan. Ciri sakinah dalam terminologi ilmu psikologis, satu, dia wajahnya cerah. Itu sakinah itu. Gampang tuh, kalau ibu kedatangan anak yang baru menikah, lalu dia langsung wajahnya tidak cerah dan tidak menampilkan wajah yang ceria. Ibu tanya, "Aya masalah besok udah?" Teteh, kunaon geulis? Nah, da teteh geulis na ayeuna jadi aya naon? Jawaban budak teh. Mama, abdi teh geuningan kieu jeung si Ade. Nah, da budak tadi da cara jadi rumah atuh. Aslina ditaruh urang harus eta bisa aya naon. Nu tadina glowing jadi ngagulawing. Urang kali teh. Ya, karena ini mah bukan bicara kita, buat bicara anak kita lah nanti ke depan ya. Buat kita kan urang mah dari rezeki lah, sayang nawe. Bayar. Ya, urang mah sayang nawe. Yang penting pendidikan buat anak turun kita. Kenapa? Satu, dalam psikologi positif, anak ataupun dia kalau dia sakinah, kalau dia tenang, itu dia wajahnya ceria. Itu kedua, yang pertama. Kedua, senyumnya kelihatan giginya semua. Itu sakinah loh. Awas tong dialami ente. Kenapa? Karena orang kalau senyum tidak kelihatan gigi, itu akan berpengaruh terhadap sel. Ayo gini dulu cerita. Saya gitu dikasih ibu anda itu dikasih. Ini bahaya ini, ini. Ya, itu bisa jadi gangguan ke saraf loh. Ya, yang kedua, ayah anu gumulnya teh, saya teh kuntu nak keluar. Kasih teh rumah. Dan orang yang paling bagus ketika dia tersenyum dan hatinya bahagia, dia keluar gigi. Mana punten? Kamu ibu yang apa? Mau gelok barang rumah. Sakalian seri salawat kabehanana. Dan dia tidak pernah kena penyakit yang berat. Itu persoalannya. Dan apa? Dan dia tersenyum. Itu bagus bagi kita. Sok ayo dikasih tahu tangan. Pas ngelebar jeung isu
Isuk mah buatin chat aplikasi dia, ayeuna beakeun heula. Isuk mikir deui keur isuk punya. Kenapa? Karena itu yang kedua. Lihat di dalam ensiklopedia psikologi. Yang ketiga, satu ya, itu wajahnya dia itu berbinar atau cerah. Yang kedua, senyumnya merekah. Halo, ayah. Iya, salah sih datang. Gimana yakin? Nah, gue rek sakinah rumah. Nah, jadi dia harus terbuka. Ketiga, awas. Yang ketiga, matanya berbinar. Itu siri sakinah, matanya berbinar. Ini kelihatan tuh. Karena apa? Karena mata yang dia tidak berbinar itu menunjukkan ada persoalan dalam jiwa. Kalau dia bebas, pikirannya bebas, hatinya bebas, itu matanya berbinar. Coba itu. Lihat ibu pernah bertemu dengan orang yang dia tidak ada masalah hati dengan kita. Tinggal suasana sakit tuh. Tapi lamun ibu ngagajel papa hidung eta mau bisa dibohongan, suasana mau bisa beda. Dia tidak akan pegas suasana gitu. Begitu tidak ada assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah eta teh. Ieu teh katingal. Tak eta sakinah. Ya. Yang keempat, lapang dada. Ya sosok bro. Ya. Dia terbuka siapapun ya. Tidak tertutup hati. Kenapa? Berarti dia lagi tenang. Kalau tidak tenang, mau gagal jadi mau bisa dibohong. Ya. Urang ujung hariung torojol aya jawaban urang ngagandel. Eta teh jorok apa teh kabehanan. Saya si ibu eta tuh. Lalu langsung lalu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal kesakitan. Sakinah nggak bisa dibohongi dalam ilmu jiwa. Dan anti ataupun apa, body language kita bakal berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, selain dia itu atau lapang dada, dia berbicaranya bebas, lepas. Aja itu lepas, mah yang bicara tidak lepas, itu dia ataupun dia terganggu kesakitan. Suami yang tidak lepas bicara apapun itu ada kegangguan kesakitan. Dan suami yang sakinah di rumah tangga, dia akan lepas ngomong dengan kita. Apapun dia tidak akan ditutupi oleh dirinya. Dan yang paling hebat adalah apa? Orang yang sakinah selalu menumbuhkan cinta di dalam rumah itu. Ya, dan udah gitu, punya rumah tangga dan salaki eta kenehan. Sudah diganti ulah poe dan henteu. Kalau tadi, tapi ulah teh kedua etanya. Nah, itu tidak perlu kita berpikir apa-apa karena prinsipnya adalah itu. Ibu tulis yang tadi itulah secara apa? Secara anatomi. Ya, secara anatomi itulah seperti itu orang yang sakit. Kalau hilang yang itu yakin itu ada persoalan gitu aja. Bunda ada apa? Gitu. Iya Bunda bicara ada apa? Enggak. Biarin. Bunda makan sendiri hati ini. Ini atuh Bunda teh aya naon nyarios atuh sok cenah. Cing buruk berat ka bapak. Enggak. Nah, ini masalah. Artinya ada yang terganggu. Tapi kalau begitu tidak ditanya, langsung dia bicara, itu berarti bagus. Saya mempelajari itu dan kuncinya ada di sana. Maka ada 5 yang mengganggu, yang menjebol sakinah. Ada 5. Yang pertama adalah melalaikan sholat dalam rumah tangga. Itu mengganggu sakinah. Nah hubungannya dengan Ustaz. Coba ya. Ya. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan dijaga agama dan pribadinya. Barang siapa yang dia melalaikan sholatnya, maka dia akan rusak semuanya. Kunci saja. Dan gambir, nah rusak rumah tangga, tinggal ya sholat. Kita kamu kali. Makanya nanti kalau ingin anak betul-betul soleh, yang harus diperbaiki dari kita pertama apa? Sholat kurang benar. Sholat kurang benar. Kenapa? Waman doya'ah falahu siu atau pasiwa kuma adya uminku. Barang siapa yang dia sholatnya tidak benar, maka semua urusannya tidak akan benar. Begitu aja. Walaupun ini nggak pernah terbayangkan oleh kita. Nah urusan ini kan anu tara sholat ini kan awas itu. Kemudian orang yang tidak percaya adanya sholat gimana? Belum tentu dalamnya. Nah, lihat tuh, Rasul kenapa dia paling hebat keluarganya? Karena beliau di dalam sholat pun Allahumma sholli ala Muhammad disebut, wa ala ali Muhammad, wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena beliau 2 nabi yang betul-betul mengajarkan sholat yang sangat hebat kepada kita.
Saya kuncinya di sana. Nomor hiji, tinggal lamun calon ge, lamun bojo murang kali karena sholat atau sare-hare bakal ngaganggu. Ngaganggu. Makanya Bu kalau datang anak dari sekolah jangan langsung nanya pelajaran. Adek, udah sholat belum? Begitu. Barusan sholat asalnya di mana? Tanya itu. Dan dia, hari dia pelajaran kumaha, jangan tadinya wae. Tanya dulu gitu. Tanya dulu gitu. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak mungkin. Dan wasiat terakhir Nabi sebelum meninggal dunia apa? Sholat. Kata Rasulullah, as-sholat. Dan saya mempelajari kuncinya di sana. Di Brunei itu ada seorang dokter, dia itu kalau ada orang pasien di datang, dia ditanya dulu, Bapak muslim atau tidak? Muslim. Sholat atau tidak? Belum Pak, sholat dulu ya. Nanti berobat lagi ke sini. Itu begitu. Begitu dia diwawancarai oleh salah satu jurnal di Inggris, jawabannya apa? Karena bagi kami, agama kami, bahwa sholat itu beresin semua. Kan Nabi debatin, namun beres sholatnya, beres adanya kan? Namun rusak sholatnya, rusak sadaya. Berarti kunci yang pertama itu sholat. Saya yang sakinan, nyage teori hebat, jelebet, ada nerangkan antara sholat. Ini gimana? Gak bisa begitu. Kenapa kuncinya di sholat? Kenapa Rasul dan Nabi Ibrahim mengelola keluarga dengan hebat? Karena beliau sholatnya hebat, gitu aja. Beliau sholatnya hebat. Tok tinggal, ibu tinggal di surat dia, di surat nama Al-Ma'arij, ya. Ayat innal insana khuliqa halu'a, betul kan? Wa idza masahu syarru jazua, wa idza masahu khairu manua, illa mushal alladzina hum fi sholatihim daimun. Semua kuncinya di sholat. Lalu kemudian ada lagi wasta'inu bisobri washolat. Semua bagian dari itu tidak pernah lepas. Sholat itu jadi solusi segala kehidupan. Ini makin tuh. Kan banyak ranking udah goreng, yang penting sholat itu tidak sakit. Pak, ini rankingnya nggak ada rankingan. Iya, sholatnya udah hafal belum tahiyatnya? Udah beres sakit. Kenapa? Udah beres ini. Nanti cara berpikir seperti itu. Ibu baca ada sebuah disertasi seorang doktor dia menulis ternyata secara atau anak kalau sholatnya udah baik dari usia dia balik itu akan mencerdaskan otak. Kuncinya bang, ini. Oh, tinggal aja ya. Kayak kurang kali sholatnya gitu. Seukuran dia begitu. Seukuran dia. Kenapa? Karena dia sholat seukuran kemampuan dia. Maka sakit tuh dan masalahnya dia can loba tuh budak. Urang makan loba masalah. Cing laras atuh. Manya atuh gua sholatnya. Enggak bisa begitu. Kan kita harus sholat. Kan Nabi ngajarin. Ini begini. Ini gimana? Artinya apa? Kunci di situ. Kalau saya ke sana aja. Beresnya adalah sholat, insya Allah beres. Maka akhirnya, usah senurarungkan rumah tangga, gampang, tinggal ibadah, tinggal sholatnya, ya, beresnya, jaminnya, sakit tuh, Nah ini yang pertama, ini apalin dulu supaya nanti akan jadi evaluasi. Makanya nanti ibu, ketika anak kita mau menikah, anak keturunan kita mau menikah, Dek, calon kamu gimana sholatnya? Tanya dulu, ibu. Ulah makanannya pegawaian. Teteh, kasih ate didamel di mana? Habernya ditanya itu. Nganggur. Bukan mama, senang didamel, senang. Tergantung damel, dan anjena teh tukang adat, kan baik. Berarti aku tukang adat sok sholat. Ya, saya begitu aja. Saya mantu dua dari taruh senang. Pun anak keluar mal ini, bapak mau nikah, calonnya kumaha? Mun cenah sok ngawas sok ajar ngaji tos keur bae teu kudu nanyakeun gawe. Naon sababna? Mun beres salatna bakal beres sagala sakit. Enteng. Mun urang kadenya can boga gawe bageula kali kawin ulah bakal kawin. Engke bisi boga ieu nuntulkeun salat. Ibu ngobrol jeung ustad-ustad di Purwakarta, kan kapungkur ge teu garaduna naon. Ayeuna pan garaduna naon? Naon mah Retenan naon darahnya hari itu sholatnya karena kuncinya di sana. Yang kedua, apa yang akan membuat jebol sakinah? Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ila fujur, wa innal fujura yahdi ila nar. Ketidakjujuran. Mun geus aya ngabohong kaganggu sakit.
Sakit tuh. Tapi cek Nabi kayaknya nggak bohong tilu-tilu hiji dina rumah tangga ayat sewaktu-waktu kesadayana ibu ayu sholat sewaktu-waktu suami itu tidak ada ibu tidak tahu kenapa. Kalau yang ini tahu akan mengganggu tatanan keharmonisan, Nabi izinkan untuk dia itu tidak disampaikan. Boleh. Saya tidak mengajarkan berbohong, tapi ayat masalah-masalah ibu dina rumah tangga anu saroge lamun apa bakal amin. Silahkan, asal ibu ini tidak maksiat begitu aja. Selama itu tidak maksiat, jaga boleh kita. Jaga. Saya pernah nanya, Ustaz, abdi tes sok masihan kapun biah, tapi lamun kapan aku pun lanjut, sok ngapa? Kumaha abdi? Sok we merek kakolot, baik DBB jadi sakit. Namun lagi pandai, lamun kapan sok ngapa? Atau saya itu mereknya ka ibu atau bebeja? Nya, ente nanti nggak harulang kita. Ya, iya akhirnya ada. Maaf ini saya terangkan ya sedikit. Rasul pernah bawa makanan yang dia dibikin oleh Ummu Habibah. Kemudian disobrok dengan payung. Ku Siti Aisyah direbut. Lalu dilempar di depan Nabi. Kata saya, nah hasil Siti Aisyah gitu wajar manusiawi. Karena Rasul bawa makanan lalu di depan Siti Aisyah dipasihkan di mana eta di Ummu Habibah. Nya wajar depan Rasul teh bojona kan Siti Aisyah teh ari tuangan nya nakti itu. Manusiawi itu Bu. Kade bisi pajarkeun istri Nabi tara cemburu. Cemburu atuh daya cemburu masukna dina Quran saurang seperti binatang. Enggak, dia cemburu. Akhirnya dilemparkan di depan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Bi wajhihi syaitan ya Aisyah." Ada wajah atau ada setan apa di wajah? Betul. Kemudian kata Siti Aisyah, aku tidak mau makanan yang kau atau yang dibikin oleh istriku yang lain kau tawarkan di depan aku wajah. Hadis ini disebutkan. Saya bongkar di Bukhari. Tapi hebat pendidikan. Nabi mengatakan, engke deui lamun rek merek tong disebutkeun ti ieu sok we langsung we ka bumi dititipkeun kitu. Sabab lamun Aisyah mah apa leutik ieu? Aisyah teh sok cemburu. Begitu. Jadi kayak sahabat lamun aya anu ngitipkeun ka Nabi ti bojo tusana tos simpen di bumi sakitu. Ya, entong disebatkeun ti dieu tah ieu ge kamari kieu kitu. Paham kan? Sok gigi deui. Hadis Bukhari. Siti Aisyah dengan Hafsah digilir untuk perang Khandaq. Kata Rasulullah, sekarang giliran Anda berdua ikut. Ini unta buat Hafsah, ini unta buat Aisyah. Kemudian Siti Aisyah jawab, Hafsah, ulah tuker lagi. Sigina senawan tangga eta mah enak. Sanes masihan pajero, sanes ontak namanya. Ya, ontak. Akhirnya tanpa sepengetahuan Nabi, Siti Aisyah berganti tempat duduk dengan onta yang berbeda. Siti Aisyah andina ngalih kana onta Nabi, kana onta Hafsah. Hafsah ngalih kana kan ditutup Pak. Kan teken katinggal si Nabi Pak. Dan Rasul tidak tahu bahwa ya ternyata yang di dalamnya sudah ditukar itu. Rasul bagian nuntun karena kata Rasul, berangkat aku akan menuntun unta Hafsah, pulang aku nuntun onta Aisyah. Begitu. Hebat teman kan, mau tepi kudu ayeuna mah moal balalora. Akhirnya Rasul lagi nuntun onta yang di dalamnya pikirannya Hafsah, Rasul begini memuji Hafsah. Ya. Engkau begini Hafsah, begini dibandingkan dengan engkau begini. Aisyah langsung merejak. Lalu dia buka langsung. Muhammad, ya Rasulullah. Ini aku, Nabi. Alasya. Nah, tengah bejaan atuh Ustaz. Begitu. Tapi dari itu pelajaran apa? Ternyata Rasul, beliau pun tidak apa? Beliau jujur. Kadir dipuji. Kalau memang ada pujian, kata Rasulullah, enggak perlu marah. Kenapa? Karena aku pun akan ngobrol sama kepada Aisyah. Karena nanti kalau kau tidak berpindah begitu. Nah, ngobrol. Nah, bab mana? Ini Hafsah mah wajar. Itu ada sunung geningannya. Tuh, kan gitu. Akhirnya apa? Tahu Rasul. Semenjak itu Rasul mengatakan, nanti aku akan gilir seorang-seorang.
Engke mah lamun rek perang, nyalira we ngiring Nabi. Moal duaan bisi patu keur di ontak. Itu. Tapi Rasul jujur kan? Tapi apa? Rasul jalan, dan jujur Nabi. Teu disumputkeun. Ya. Tapi begitu ada yang disumputkeun, begitu ada persoalan dari sebuah ketidakjujuran, saya yakin itu. Tah anu aya nu juramen teh, aya nu teu jujur. Kadang kapangi dina HP-na nu salaki dia begini, dialungkeun HP-na. Gue jong ngamuk dicekek, ieu dongengna. Kenapa ada kudu apa? Bahan rangkeun kieu teh. Coba lamun si kuring teh apa di mana ya jalan aja. Eta make jeung cekek teh nya. Nah, jadinya dari sana. Karena apa? Kenapa atuh tidak jujur begitu? Kalau tidak jujur ya sakinahnya terganggu. Maka teori ilmu jiwa, kalau cermin sudah retak, maka digabungkeun deui ge anggar we tapakna aya keneh. Ayeuna ngariung deui da tapakna aya keneh. Anggar we sok sieun kuring. Nah, nu margina da geus kaganggu sakinah. Ya. Karena teu katingali urang selasibanan nya sok. Make selasibannya, urang teh kuntuna mah beungeut teh kalau mengaca teh anggar saeulah. Da kahalangan ku selasiban. Teh sedang di selasibanan. Ngahiji mah ngahiji we kan urutna aya keneh saking. Urutna. Napa kuncinya di sana? Sok. Kan urang tidak diajari. Saya juga lagi belajar. Oh, trek jujur teh capek. Jujur capek, ngebohong capek. Dasar gua capek. Apa gimana Ustaz? Ya apa we? Kalau kebun harus disimpulin. Ari nyopet jeung dagang capek mana? Hah? Nyopet sareng dagang, sareng dagang capek mana? Ya kadang ngobrol jeung tukang copet. Ya hari nyopet capek itu capek sudah Pak Ustaz tuh. Capek tuh. Hari dagang capek, mending dagang. Jujur capek, juga tidak jujur capek, keluarga juga capek. Awas, jelema enggak bohong capek. Awas. Adik. Naon sababna? Jujur we capek. Urang bade jujur da capek aturan naon? Urang rek ngabohong we capek. Makanya kenapa? Kata Rasul, maka bahasanya adalah iyyakum wal kadhib. Bahasanya begitu. Artinya hati-hati. Kayak pikirin heula mereka bohong teh itu maksudnya. Mereka bohong teh kudu apa? Ieu teh saha? Ieu teh kumaha? Itu artinya. Bukan tidak boleh karena manusia tidak mungkin berbohong. Itu saja. Dalam hidup manusia pasti dia berbohong. Dalam 1-2 kali. Cuma Nabi Ibrahim yang dia seumur hidup berbohongnya 3 kali. Di luar Nabi Ibrahim semua pernah melakukan itu, tetapi dengan kadar-kadar yang berbeda. Kadar yang berbeda. Kartos tuh. Tadi bisa pulang tidaknya bisa lucu jadi entah eta. Oh, pertanyaan. Bapak masih yang resiko ka ibu. Sadinten 2 juta. Satenay atuh nanti. Ari alun ngalamun cing padak sakalian. Nek, amin teu. Amin. Oh, itu bae ini. Jika kita percaya salah di bager. Kasih sama suami 2 juta. Lalu suami tanya, Bunda, habis berapa? Pak, 1 hari habis 500.000. Berarti sisanya berapa? 1,5 juta kali sebulan 45 juta kali 1 tahun 500. Ada uang duitnya. Dari ngalamun bapak cinta dan sekalian. Ya, saya ajarkan begini, ibu harus cerdas loh, harus cerdas. Setiap nafkah yang dikasihkan oleh suami itu kalau dikembalikan berarti ibu tidak paham hukum keluarga. Dan resiko malah terus dina panangan istri, eta teh teu kenging aya angsuran. Teu kenging. Jadi lamun salaki dina kenging angsuran, tong dibikeun ibu ada. Dibikeun. Manya rek sodak rek infak kana kencing di bulanan. Ya. Ibu udah aja. Begitu yang 1,5 juta itu milik ibu. Itu milik ibu. Dan tidak boleh digugat oleh suami. Makanya disebutnya nafkah. Namun margin, sesuatu yang sudah diinfakkan
maka haram untuk diambil kembali. Cingkrang gas ibu. Ditanya sama suami, Bunda, gimana resikonya habis? Habis ayah beres. Ustaz dosa, enak kan? Ummu Sofyan lapor ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya medit lumit tiga. Dia korek, karena resiko. Bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi, khudha biqadri haqqi, ambil seukuran hakmu. Itu haknya berkorban. Nah ini usul simpul kayak gitu. Kadang itu kalau salah hartos. Itu Ummu Sofyan ambil tanpa sepengetahuan suaminya. Kenapa? Karena Abu Sofyan nama dipisah. Nama dit gitu kan. Tapi seukuran hak Anda. Selebih dari itu Anda mencuri. Jadi hartos dipastikan mah sanesna eta mah Bu, sanesna naon? Lu ibu we total. Ibu total. Nah ini paham ya. Dari sini akan terjadi kegoncangan sakinah kalau tidak paham. Kalau tidak paham. Mata si ibu ini tidak apal hadis nueta. Mata taras badan teh di sini ya. Pinter-pinter we jeung salaki. Bojo kudu pinter kemanfaatkeun resiko, salaki kudu pinter. Kumaha karakternya sih? Ngan kalau dibeda-beda ka salaki. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan jebol sakinah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yaitu apa? Komunikasi yang tidak jalan. Saya tidak berbicara komunikasi suami istri. Komunikasi anak dengan anak itu akan mengganggu sakinah. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke suku itu oleh adik kakaknya, oleh adiknya. Nah, makin terjalan komunikasi. Terjalan komunikasi. Dan ngaganggu atuh kan Nabi Yakub. Aduh sia udah ka mana Yusuf sia. Udah kasep ka mana ieu? Kukulit ningan kali itu kadir Nabi Yakub milarian putrana, padahal putrana teh dikalemkeun ku putra-putrana kene. Artinya di sini kalau komunikasi tidak jalan itu mengganggu sakinah. Mengganggu sakinah. Makanya saya sarankan meraih raka kudu akur teh. Eta teh di bumi. Naon margina nyeunah kana hate. Lamun raih raka alangur. Tapi lamun kieu nya rakana asup, adina jebrek bato. Adina keluar asa rakana asup. Eta teh teu enak kana rumah tangga. Teteh aya naon atuh jeung sia teh kieu. Kita mama teh asa kaganggu. Nah mama mun eta aya si Ajo asup teh mah keluar. Si keluar teh asup eta aya naon. Lamun aya duanana dina paeun di kamar teh tarak kecet-kecet. Sok aya naon. Teu ente. Ngakurkeun rai raka teh ngaganggu kana sakinah. Kalau dia akur enak hadir. Udah kurang kali rai raka teh. Resep sok ngobrol akur daraos teh gitu. Milarian rezeki teh ikhtiar teh meni enak teh, tapi lamun katinggal we pas saya datang ka dieu. Pah, itu si teteh cenah kieu cenah. Naon baeud wae ka si ade. Aya naon atuh? Mun cenah ka dieu, nuju di luar ge kudu balik deui. Urang teh non kaganggu hate. Teu ngeunah. Uih teteh aya naon? Derek-derek bade bejakeun kieu tuh. Eta mata susimpul akurkeun rai raka tersebut. Kenapa? Karena ada orang yang sampai meninggal dunia teu akur jeung lain raka. Saya ambil pun lancet kabari nganturkeun teu dilayan. Nah, abdi ngaganjel kae. Kenapa? Wa ashirhunna bil ma'ruf. Ternyata berkomunikasi itu telah memperlakukan komunikasi yang baik itu sudah diatur oleh Quran. Dan yang pertama kudu diakurkeun teh rai jeung raka. Adi lancet. Coba ibunya lamun rai raka alapun diraos ini adik. Dinikmat teh. Tapi kaganggu we kawago. Ieu teh ada kemutan. Yang kedua, komunikasi anak dengan orang tua. Dan yang paling banyak 70% di Quran itu komunikasi ayah dengan anak. 70%. Lihat surat Luqman, lihat surat Ibrahim, lihat surat Al-Hajj, hampir semuanya komunikasi ayah dengan anak. Komunikasi ayah atau anak dengan ibu itu cuma beberapa persen, cuma 30%. Paling banyak anak bermasalah dari ayah. Dari ayah. Mata akurkeun budak di bapak, tidak sopan. Mun budak di bapak nalakur raos sakitu. Tapi mun budak di bapak teu akur capek teu. Ngaganggu ka ulah. Pikiran sakinah teh jadi leungit. Aya bapana budak keluar.
Udah keluar bapana asup. Kita teh sakalian aya di imah dua anak, cari hiji di dapur, hiji di toilet. Mungkin geus katingali asup budakna teh ka kamar, bapana teh keluar di toilet. Cek bojona teh, "Ai bapak dilagak teh di toilet, aya si teteh." Nah, aya si teteh kumaha? Teh, bapak teh cenah teh nyaho. Tuh gitu. Tanya dia, "Teteh aya naon atuh jeung bapak teh cenah?" "Tuh tak udah bapak abdi teh cenah." Jeung bapak teh asa teh nyaho hate teh cenah. Asa sieun wae. Kagak tuh. Akhirnya diemutan ku bojo. Ngaulat dina kasur kumaha. Boro-boro tinggi tinggali aku dan teu nikmat tuan teh. Sabab aku. Dengan araretenya. Arete kan ngalaga sakinah. Sakit itu. Anu katilu komunikasi suami dan istri. Nah itu. Dan di Quran disebutkan oleh Allah komunikasi suami dan istri itu ada 5 variabel. Dan saya tidak akan jelaskan satu-satu. Kenapa? Karena ini memerlukan waktu. Yang penting variabel ini bisa dilihat di Quran. 1, ibu irahan ngobrol, jeung bapak nu kadua irahan nanya. Kita beda waktu. Terus setiap salaki datang kudu dua ngobrol. Hiji waktu salaki datang teh antep we senang ngobrol soal. Nah, margina hiji waktu suami datang ditanya belum tentu dia siap. Sebagaimana ibu pun ketika dibongkar sesuatu kan belum tentu siap. Makanya nanti di Quran ada 5 variabel. Ada 5 cara berkomunikasi suami istri yang bagus. Ya. Udah itu. Beriji? 3 dari poin besar. Keempat, dari 5 yang membuat jebol sakinah, yang keempat adalah apa? Financial planning yang tidak jelas. Tegudu beunghar, nu penting mah setiap kebutuhan kacempona eta. Saya kenapa? Dari beunghar mah saya aturanana jeung miskin. Cuman kalau kebutuhan tidak terpenuhi itu akan mengganggu sakinah. Dan rata-rata orang mau bercerai karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, ane hoyong pisan jeung si ade. Abi asa sangsara. Abi mah cenah keur canika mah abi teu bisa we nabung ayeuna mah cenah bea. Mas kawin bea. Nah, cara ki update gini, oh, berarti betul. Ini Quran surat Al-Imran 185. Oleh Allah diterangkan lebih jelas di sana bahwa apa? Di antara ujian rumah tangga adalah apa? Masalah bi amwal dalam bab ekonomi. Ekonomi. Iya. Ayo sagala aya rumah tangga nya. Ayo sagala eueuh. Semua dan salah bisa daerah. Dan simpulin masalahnya orang benar. Nu penting cukup satu. Iya, di mana periogi ayah, iya periogi ayah sakit. Dan tentu benghar itu penting masalah butuh aja. Ibu tahu nggak penyebab sekarang anak-anak sekarang air susunya saat itu kan di riset. Dan ternyata anak-anak sekarang menyusui anaknya air susunya tidak seperti orang tua dulu. Padahal orang tua dulu anaknya 15, 18, si susunya teh kara-kara. Malahan bakal lebihan sakapeung mah di susu teh ditedeung sawareh dina kulkas. Tapi orang kali ayeuna mah. Dan itu ternyata apa? Ataupun itu penyebab yang paling pokok adalah apa? Anak-anak sekarang dia belum punya anak sudah memikirkan ekonomi orang tua. Ini si budak teh semakin mantu budak. Teh jodoh teh kana cinta teh, jo saat teh cinta. Kenapa? Karena itu faktor ekonomi sangat penting. Quran Al-Imran 185 itu jelas sekali. Itu jelas sekali. Walanab luwakum bi amwalikum langsung oleh Allah disebut. Nah, eta aya gangguan di bab harta. Ya. Jadi ibu bapak wajar tinggal budak cukup deh, sakit cukup deh. Lamun udah cukup tutupan bisa jadi nyebabkeun rumah tangga jadi sakit. Kayak giniannya ibunya digetot saroge teh bila dia kantos. Tapi sanana teh sakinah wae aya lain. Aya ieu mah sagala aya, ngan wae duit. Aya ngabaso kita istighfar. Bapak, mama teh yang ngabaso istighfar ka Allah. Bakati ku soleh saat. Enak kana boga duit. Bapak teh mama cenah hoyong ieu hoyong acuk engan sok istighfar.
tinggal itu tentu di papatan bodoh teh. Tinggal Rasul ge 70 kali istighfar sapoe. Cek bodoh teh Rasul mah tuh istighfar sanes eta ieu mah aya aya istighfar teh. Kita sanes kitu. Maksud salaki mah teu boga. Nah ulah tok istighfar atau kita istighfar atuh. Tapi kebutuhan harus dipenuhi. Saya ajarkan begitu. Jadi apa? Ini kunci. Saya akan begitu. Lain kudu beunghar sok ikhtiar. Ketos ikhtiar ku Allah di ikhtiar. Karena kabutuh rumah tangga. Sok ngaganggu kana hate nya. Sakeuleun gogoeran cing rek jajan teu teu boga duit atuh. Tungtuna kumaha balik ka ieu budak bae tok. Abdi yang jajan tuh. Cek bapak teh. Innallaha ma'asobirin. Sudah diberi innallaha ma'asobirin. Betul, tapi bagaimana kondisinya? Bapak teh, ya abang bapak ya 500 sok sing sabar. Itu sabar itu muncul karena ada solusinya dulu. Kan ada solusi mah aku biasa. Kamu kamukan, bae ada. Ibu dikandungkan ku caroge torojo nu ngalayan ibu haji sing sabarnya ieu teh cenah musibah ti Allah engke geus ibu haji sok cenah engke insyaallah cek nu dikandungkan teh sok ku ibu salaki ibu mah nah dalalawon ada hese mama tanpa tuh mah biasa sok diri sorangan mah biasa hese eta makanya ibu itu dan terakhir KDRT abade saha dan ternyata KDRT itu bukan fisik saja, psikologis juga bisa. Ada suami yang dia itu kalau ngomong peletak sok ngarantu karena hati bodohna teh eta teh jor nguluwut we. Aya naon atuh seneng ibu teh seneng nguluwut wae. Bapak nyarita teh kedengaran. Aya itu juga masuk. Cuman KDRT tidak diatur undang-undang. Kalau dalam bab kata-kata, kalau dalam bab psikologis yang diatur undang-undang adalah bab fisik. Padahal di Al-Qur'an mah fisik dan non fisik itu diatur bagaimana seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu jaga yang itu 5 yang akan membuat jebol sakit. Ya, sok terakhir tuh Ustaz. Terakhir ya, sok tong lami-lami teuing, dugi jam 11 beres. Tika. Doa rumah tangga kumaha? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Doa itu menstimulus bagi kita. Berkah itu syukutul khairil ilahi bisyai. Artinya segala apapun jadi kebaikan. Ya, punten. Caroge ngamek buat teh ieu teh. Lain keur ngamekan urang. Aya masalah di Pademangan. Ngan kabeneran di bawah ka imah jadi ngamekan urang. Itu disebut barokah. Istri ngamekeun bae bapak teu kudu ngamek heula. Naon sababna? Buat ting bojo teh nuju seueur teh. Ngurus murang kali ieu. Makanya ketika Umar bin Khattab mau didatangi oleh orang yang curhat tentang istrinya yang bermasalah, lalu mau begitu datang di depan rumah Umar bin Khattab, istri Umar ngajerewet ke Umar. Oh, bojo Umar aya cerewet. Eta mun aya naon? Istri Umar. Aya, kan Umar istrinya 4. Itu dari 4 istrinya, itu aya begitu. Begitu ada orang yang mau curhat, itu dia dilawak patok, istri Umar ngajerewet ke Umar dan Umar diam. Lalu orang itu ngaleos. Begitu ngaleos, Umar katinggal. Si budak isi gajah jalmi teh siga aya masalah, jauh ngaleos. Begitu kayak kade sebenarnya. Kunaon batur ngaleos? Ya Umar, tadinya aku mau curhat tentang istriku. Istriku bermasalah, tapi ngadengin istri Umar ieu abdi ge jadi hoream. Dan aku lihat engkau diam ya Umar, katanya engkau tidak membalas istrimu ketika itu ketika berbicara yang keras katanya. Kata Umar, saya tidak membalas istriku karena mungkin dia capek dari tadi. Bangunku kaulah dibalas dia itu kumaha mau beres. Itulah Umar. Jadi ketika istrinya dia ngajorowok ke Umar berpikir begini, wah ting ke capek, ke kudu dibalas sakit. Ya. Ayo kita caroge cari sakit tuh. Gitu. Alhamdulillah Ustaz pun lanjut. Itu kumaha ge seneng ngahul. Tadi tinggal itu telila umur. Umur nanti lila. Ya, jadi ada waktu tertentu. Jadi ibu itulah kunci. Ya, mangga ulang diajar sareng dari guru ge diajar. Sampai setosari. Dan yang saya rasakan kalau dalam rumah tangga bahagia anak bagus.
orang kali teh bahagia nah urang bahagia tapi urang ya udah sakit tuh. Jadi judul ini sudah sesuai dengan narasi Quran. Kalau keluarga sakit, anak bakal bagus. Ya, cakap segitu. Atau semua. Maka benar urang ngobrol. Ya, urang ngobrol. Ibu boleh ngobrol dengan saya.